Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda dimanapun berada? Malam hari ini kita keluarga Bedelau lagi buka buku Raja Manusia, Jin dan Hewan. Kisah siapa ya ini? Iya, kisah Nabi Sulaiman. Yuk kita lihat masa kecil Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya, ini dia. Alhamdulillah, Nabi Daud alaihissalam mengucap syukur. Seorang pelayan baru saja memberitahukan kelahiran putranya. Nabi Daud alaihissalam merupakan Raja Bani Israel. Kerajaannya berada di wilayah negara Palestina sekarang. Hari itu Nabi Daud alaihissalam sangat bahagia karena baru dikaruniai seorang putra. Nah, baru dapat bayi. Nabi Daud alaihissalam menamainya Sulaiman. Sejak kecil, Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda kemuliaan. Iya, dia sangat tangkas dan cerdas. Matanya jernih, dia selalu penasaran setiap menemui hal-hal baru. Nabi Daud alaihissalam mengajari Sulaiman berbagai pengetahuan. Ilmu-ilmu agama sampai ilmu perang diajarkannya. Nabi Daud alaihissalam berharap Sulaiman akan menjadi Raja Bani Israel berikutnya, menggantikan dirinya. Nabi Daud alaihissalam juga sering mengajak Sulaiman dalam setiap kegiatan. Begitu juga jika ada kegiatan keagamaan dan urusan kerajaan. Nah, dari kecil anaknya dilibatkan. Suatu hari, Sulaiman diajak mengikuti sidang kerajaan. Dalam sidang tersebut, semua rakyat boleh mengadukan masalahnya. Nabi Daud alaihissalam yang akan memberi keputusan terhadap setiap masalah yang dihadapi rakyatnya. Pada saat itu, hadir dua orang yang bersengketa, yaitu petani dan peternak. Petani mengadu bahwa ladangnya dirusak oleh kambing-kambing milik peternak. Gimana Bu? Kambing merusak ladang-ladang peternak. Hamba rugi besar. Hamba ingin ganti rugi yang sepadan, seru si petani. Nabi Daud alaihissalam menanyakan masalah itu kepada peternak. Benar Baginda, itu memang kelalaian hamba. Jawab peternak mengakui kesalahannya. Iya. Baiklah petani, peternak harus memberikan ganti rugi kepada petani. Ganti ruginya berupa penyerahan semua kambing peternak kepada petani. Ucap Nabi Daud alaihissalam dengan suara berwibawa. Petani senang sekali mendengar keputusan itu. Akan tetapi peternak jadi sedih. Kambing-kambing itu adalah mata pencarian utamanya. Kini dia harus menyerahkan semua kambing itu kepada petani. Itu artinya dia akan kehilangan mata pencariannya. Menurutku, kambing-kambing itu memang harus diserahkan kepada petani, tapi tidak untuk selamanya. Peternak harus memperbaiki tanaman petani. Dia harus berusaha menanam kembali tanaman itu sampai dapat dipanen. Tanaman. Ya, selama proses memperbaiki tanaman, dia menyerahkan kambingnya kepada petani, kata Sulaiman sambil menunjuk petani. Selama masa itu, petani boleh menikmati susu, bulu, atau anak kambing jika terjadi kelahiran. Akan tetapi, setelah tanaman dipanen, dia harus menyerahkan kembali kambing itu kepada peternak. Lanjut Sulaiman.
Nabi Daud alaihissalam mengaku bahwa saran yang diajukan Sulaiman lebih membawa keadilan. Baiklah, keputusan akhir sesuai saran Sulaiman, ucap Nabi Daud alaihissalam. Peternak mengucap syukur atas keadilan yang diberikan. Petani juga menerimanya dengan senang hati. Semua yang hadir mengagumi kecerdasan dan kebijaksanaan Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam semakin yakin untuk mengangkat Sulaiman sebagai pewaris tahtanya. Apakah Sulaiman mampu? Nantikan selanjutnya.